Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, segenap jamaah Masjid Nurul Amal yang saya hormati dan saya cintai, terkhusus Sahibul Fadilah Ketua DKM Masjid Nurul Amal beserta jajaran dan jamaahnya. Syukur alhamdulillah, sore ini bersamaan dengan limpahan rahmat nikmat curahan air hujan, diiringi dengan perpaduan karunia rahmat nikmat Allah, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Dengan izinnya kembali kita bisa bertemu, berkumpul, walaupun barangkali di tengah suasana harap-harap cemas, kira-kira bersamaan hujan ini masjid kita kebanjiran apa kagak? Insya Allah, Allah yang Maha Rahman dan Rahim akan menebarkan rahmatnya dan nikmatnya sehingga tempat ibadah kita aman, dan mudah-mudahan duduk dan melangkahnya kita dari rumah atau dari berbagai tempat lainnya ke tempat ini memiliki catatan nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita melangkah di tengah guyuran air hujan. Kalau bukan karena dorongan iman, yakin mendingan tarik selimut ngojor di rumah sambil nyeduh kopi, tarik rokok, disokal, anteng. Tapi karena memang ada dorongan iman, kita ingin mendapatkan nilai plus di sisi Allah. Biar hujan ya hujan, jalan juga. Harapan terbesar kita duduk dan bersamanya kita malam ini ada catatan tersendiri di sisi Allah, sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan tuh. Saya sengaja nih ayat ketemu di jalan tadi, lagi jalan hujan, saya sambil senyum, alhamdulillah. Biarin hujan ya hujan, ini resiko dakwah. Sambil
nikmati air hujan dalam perjalanan, saya teringat satu ayatnya itu sangat populer, familiar, sering kita baca. Adanya di surah Yasin. Ini kan surah yang sangat ideal, sering dibaca oleh umat Islam. Walaupun Al-Quran itu ada 113 surah, tapi yang jadi favorit itu surah Yasin. Apalagi kalau udah malam Jumatan, ya Pak ya. Nah di ayat itu Allah ingetin sama kita, di suasana begini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya sesungguhnya kami akan hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi mati itu bukan akhir cerita perjalanan manusia. Masih ada kehidupan lain sesudah kematian, ada akhirat setelah dunia. Orang yang sudah mati itu bakal hidup lagi oleh Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran surah Yasin. Di mana itu akan terjadi dan kapan Allah akan hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Syekhul Imam Hammam bin Zada di dalam tafsir surah Yasin, beliau menjelaskan, Allah hidupkan kembali orang mati itu 3 tempat. Yang pertama, ketika kita dikuburkan, begitu selesai proses pemakaman, selesailah salat yang selesai, pulanglah yang pulang. Kata orang tua dulu, 37 langkah pulang melangkah orang-orang yang nguburin, secepat itu juga malaikat munkar nakir akan datang dan bertanya kepada orang itu. Artinya apa? Begitu selesai proses pemakaman, maka orang yang sudah berada di dalam kubur itu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Udah percaya. Kalau masih nggak juga percaya, apa dah? Ayo daftar sama saya besok berangkat. Buktiin. Insya Allah saya pesenin di pemakaman. Nggak percaya, kalau memang nggak percaya dan nggak benar, silakan balik lagi. Itu yang pertama tuh, Allah akan hidupkan kembali orang yang sudah mati begitu dikuburin. Untuk ngapain? Bakal ditanya sama malaikat munkar. Begitu ditanya malaikat munkar tentang keimanannya, marabbuka, dia bisa jawab karena memang waktu di dunia dia orang rajin ibadah. Maka orang ini lulus, Allah akan berikan penghargaan. Apa penghargaannya itu? Nikmat kubur. Puncak dari nikmat kubur yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, kanaubil arus. Allah akan tidurkan kayak tidurnya pengantin baru, rasanya nyaman. Ingat Pak, waktu tidur pengantin baru, masih ingat Pak? Tidurnya pengantin baru itu tidur yang paling enak. Waktu berjalan tanpa terasa, perasaan baru masuk kamar kok tahu-tahu udah subuh. Ya Pak ya, ya Pak ya. Suasana pengantin baru di malam itu, di malam pertama kita menikmati indahnya menjadi pengantin baru. Subhanallah, semua menyanyikan keindahan, nggak ada jeleknya apa. Biar kata bini kita tidur yang ngorok tuh, ngoroknya enak, didengar tuh, ngoroknya enak, buang gasnya, subhanallah, masih enak. Itu saat pengantin baru. Begitu punya anak 1, mulai dah coba berpikir. Anak 2, juara doa. Anak 3, habis dah. Itu suasana kebingungan, suasana penuh dengan keindahan. Dan itu akan kembali kita rasakan kapan? Kalau kita sudah berada di dalam kubur. Ketika kita mendapatkan nikmat kubur, Allah akan berikan penghargaan. Penghargaan itu berupa nikmat yang indah di alam kubur. Di antaranya Allah akan tidurkan orang-orang yang saleh di alam kuburnya seperti tidurnya pengantin baru. Segalanya menjanjikan kenyamanan, keindahan, indah. Kalau kata dalam sinetron, gurit-guritnya ya.
Tapi begitu sebaliknya ditanya, Marrabuka, kata malaikat munkar, yang ditanya menang baik, wis cici, kagak ngomong apa-apa dan lidahnya keluh, gak bisa menjawab karena memang waktu di dunia gak pernah ruku dan sujud kepada Allah. Boro-boro ruku dan sujud, mampir aja ke Masjid Nurul Amal kagak pernah. Sekalinya mampir udah digotong berempat. Begitu digotong berempat, depan dua, belakang dua, masuk dalam masjid, apa Pak? Disolatin, baru tumben masuk masjid. Waktu hidup boro-boro kenal sama masjid kagak, apalagi dengan Allahnya. Begitu ditanya Marrabuka, lidahnya keluh, tidak bisa menjawab. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Saat itu lidah membisu 1000 bahasa, yang menjawab seluruh pertanyaan munkar, malaikat munkar adalah amal soleh kita. Begitu ditanya membisu 1000 bahasa, kata malaikat munkar, ketik. Ini orang belajar banget waktu dibilang ketik, jangan tanggung-tanggung, diketik lah, mendapatkan azab kubur. Sampai kapan itu? Sampai tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil yang pertama dibunyikan, hancur seluruh isi dunia ini, angin topan bertiup, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, lalu seluruh yang bernama hidup mati tanpa persiapan. Inilah yang namanya the last day of the world, hari kiamat, baru berhenti azab kubur. Pertama. Yang kedua, Allah akan hidupkan kembali orang yang mati nanti fi yaumil ba'tsi, pada hari manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya. Kapan itu? Ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua kali. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansudun. Tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil yang pertama itu akan menghancurkan seluruh yang bernama kehidupan, lalu mati tanpa tersisa. Jangankan manusia, malaikat, jin, setan mati semua, gak ada yang tersisa. Termasuk malaikat Israfil, sang pencabut nyawa, mati, disuruh nyabut nyawanya sendiri. Setelah mati semua, spasi jarak antara tiupan trompet yang pertama dan yang kedua itu 40 tahun. Ketika sudah 40 tahun perjalanan waktu seluruhnya dalam suasana hening, lalu Allah perintahkan kembali dan dihidupkan kembali malaikat Israfil yang pertama, lalu diperintahkan oleh Allah untuk meniup trompet itu untuk yang kedua kali. Dan itu kita bisa baca di surah Yasin ayat yang tadi saya baca, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika untuk yang kedua kalinya trompet itu ditiupkan oleh malaikat Israfil, fa idahum minal ajdas, maka seketika itu juga yang tadinya terbaring tidur bangun. Yang baik, yang buruk, yang amal soleh, yang amal baik soleh, yang waktu di dunia rajin ibadah sama yang rajin tenggeng, bangun. Kalau buat orang-orang yang saleh, bangun dengan penuh senyuman. Tapi ketika orang-orang yang waktu di dunia dia penuh dengan maksiat, begitu dibangunkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jiwaku, ya wailana, celaka saya. Membahasana min marqadina, siapa yang sudah membangunkan kami dari tidur kami. Hadza ma wa'adar rahman, oh rupanya ini yang pernah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal mursalun, jikalau memang demikian sungguh benar para utusan-utusan Allah yang telah menyampaikan bahwa nanti akan ada akhirat setelah dunia, ada hidup sesudah mati, dan saat itu manusia
manusia dihidupkan kembali untuk yang kedua kali setelah mati. Nah, yang ketiga nih, kata Syekh Imam Hamadi Zadat, Allah akan hidupkan kembali hati orang-orang yang mati. Kapan? Ketika dia rajin ibadah, ketika dia rajin gemar hadir di majelis taklim, ketika dia rajin mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dengan hadir di majelis taklim, kita harapkan mudah-mudahan jiwa kita yang hidup akan semakin hidup. Amin ya rabbal. Dengan jiwa kita yang hidup, kita akan bisa berpikir objektif dan positif. Apa sih yang terbaik untuk langkah kehidupan kita ke depan? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat seluruh apa yang diperbuat oleh manusia, yang baik yang buruk. Semuanya akan diarsipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azarahum, dan nampak jelas peninggalan-peninggalannya. Kalau dia mengajarkan kebaikan itu kemudian diikuti oleh anak-anaknya dan orang-orang yang mencontohnya, maka setiap orang yang diajarkan itu melaksanakan kebaikan, orang yang mengajarkan akan ikut mendapatkan pahalanya. Contoh, Pak, contoh, contoh, kita ngajarin anak kita sholat, mulai dari berwudunya, kemudian kaifiah sholatnya sampai selesai kita ajari dengan baik, dengan praktek kita bimbing mereka di masa kecil. Begitu dia masuk usia balik, saatnya dia menjadi orang yang tertaklif hukum agama, dia melaksanakan ibadah sholat, dan sholat yang dilakukan yang benar sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian pahami aku sholat, bukan aku melihat ya. Sebab kita nggak lihat Nabi Pak ya. Kan kalau lihat redaksi hadis itu, shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Pernah lihat Rasulullah sholat Pak? Belum pernah. Oh, kalau begitu maknanya bukan melihat Pak. Sholatlah kalian sebagaimana kalian pahami aku sholat. Dari mana kita tahu paham tentang sholatnya Rasulullah? Lewat pewaris para rasul, yakni para ulama yang telah mengajarkan kita bagaimana cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan sholatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan anak kita praktekin di usia dewasanya, di usia memang dia sudah melaksanakan kewajiban. Orang tua yang telah mendidik, mengajarkan anaknya untuk sholat, setiap anak itu melaksanakan sholat. Orang tua yang telah mengajarkan, menanamkan basic dasar tentang ibadah, maka anak mendapatkan pahala orang tua pun kecipratan. Ini yang dimaksud dengan wa'asarahum. Tapi sebaliknya Pak, sebaliknya, kalau anak masih kecil kita ajarin hal-hal yang gak baik, kemudian tertanam dan mengakar di hatinya, begitu dewasa itu anak kerjain apa yang pernah diajarin orang tuanya. Tahu kalau lu perlu lapar tuh ke tetangga ada tuh, ambil aja misalnya. Atau Darmaji ngajarinnya misalnya, tahu Pak Darmaji, dahar lima aku heji, makan lima akunya cuma satu, maksudnya ngambil makan lima bayarnya cuma satu. Itu ilmu yang diajarin orang tuanya. Ini ilmu dipraktekin sama anaknya. Dulu bapak ngajarin supaya perut kenyang, kita ekonomis pengeluaran bagaimana, makan lima akunya satu, jadi bayarnya cuma 1.000, mestinya 5.000. Nah, itu diamalin oleh anaknya. Ketika anak itu mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya, maka orang tua itu yang telah mengajarkan, ketika anak itu melakukan akan kebagian dosanya. Ini yang dimaksud dengan wa'asar. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan seluruh catatan amal manusia yang baik yang buruk akan disimpan oleh Allah fi lauhil mahfuz. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, tujuan saya kenapa ini saya sampaikan, menggarisbawahi dengan kondisi nanti kesimpulan asbabun nuzulnya nih.
Kenapa Allah turunkan ayat ini? Sebelum berangkat tujuan kita ngaji. Sengaja saya mau membangkitkan dulu, karena ini tentang pertemuan kedua ya Pak, supaya nanti waktunya pengajian kita punya nilai kekuatan tersendiri. Kemarin ya sahabat saya cerita, Ustaz ini kondisinya begini, gimana caranya? Oke lah, mudah-mudahan ini bimbingan Allah. Sengaja untuk yang kedua ini saya sampaikan. Asbabun nuzulnya di ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu ila akhiril ayat. Dulu para sahabat Rasul yang tinggal di Madinah, rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi, tinggalnya di pegunungan yang disebut dengan Arab Badui. Kalau mereka mau ibadah ke Masjid Nabawi, itu perlu upaya usaha yang keras, Pak. Orang kampung hidup marginal, boro-boro punya Mercy, bemo kagak, kan kegejek Pak tuh. Jadi mau datang ikut beribadah, ikut pengajian bersama Rasulullah, kegejek Pak. Tahu ngerti kegejek? Jalan kaki, bikin kaki pada lebar, orang-orang bisa naik kendaraan. Akhirnya melihat kondisi ini, ngeluh sama Nabi. Ngaku, ya Rasul, saya ini orang Badui, rumah saya jauh dari masjid. Kalau saya pengen ibadah bersamamu, saya banyak mengalami kesulitan. Kalau saya mau ngaji bersamamu di Masjid Nurul Amal malam Senin, saya keteteran. Saya usul, ya Rasul, boleh gak kalau saya bikin rumah tinggalnya tuh arealnya berdekatan dengan Masjid Nabawi? Itu usulnya. Di tengah mereka usul seperti itu, lalu Allah jawab keluhan mereka dengan turunnya ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Lalu sang pengarang kitab yang namanya Syekh Imam Hamami, pengarang kitab tafsir surah Yasin, menyimpulkan dari asbabun nuzul itu, apa kesimpulannya? Man ata ilal masjidi mim makanin ba'id yakunu sawabuhu a'zama mimman ata ilal masjidi mim makanin qarib. Siapa saja yang malam ini nih datang ke Masjid Nurul Amal dari satu tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'zama, dia akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka yang datang ke Masjid Nurul Amal emang rumahnya di sebelahan. Artinya apa? Siapa orang yang datang ke tempat-tempat ibadah di tengah kondisi penuh dengan keterbatasan, barangkali udah tua, tenaga pun terbatas, pandangan mata mulai kabur, pendengaran mulai rada-rada, ya begitulah, uban di kepala mulai bertabur. Pun kalau berjalan pakai kaki tiga, dibantu dengan tongkat satu, mau makan hanya buat nasi bubur misalnya, tapi masih tetap mau melangkah di masjid ke Masjid Nurul Amal, padahal kondisinya sudah terbatas seperti itu, dia akan mendapatkan nilai ibadah yang lebih besar ketimbang orang-orang yang masih seger. Mudah-mudahan setiap kali kita melangkah ke tempat-tempat ibadah, semakin berat nilai tantangannya, akan semakin besar nilai kebaikannya. Al-ajru ala qadril masaqah. Yang namanya besar kecilnya sebuah nilai ganjaran dari Allah itu tergantung tantangan, Pak. Kerja aja kerja, Pak. Kalau pengen gajinya lebih gede daripada kondisi normal, kudu rajin-rajin cari lemburan, ya Pak ya. Semakin banyak lemburan, insya Allah pendapatan akan semakin besar. Semakin sering bolos, insya Allah surat SP akan semakin cepat, ya Pak ya. SK pemutusan kerja akan semakin cepat. PHK insya Allah nggak lama-lama. Kenapa? Kerjanya malas, datangnya pun ya begitu. Kita kembali.
Kalau kepingin kita mendapatkan nilai dari Allah, ayo ramaikan tempat-tempat ibadah. Minimal apa yang sudah dimiliki oleh kita titipan Allah. Membangun masjid ini susah, jauh lebih susah adalah memakmurkan masjid ini. Dengan makmurnya masjid ini, insya Allah akan menebarkan keberkahan bagi lingkungan kita. Kita tidak perlu kecil hati, Pak. Intan surullaha yang surkum. Prinsip agama, kalau kita kepingin ditolong oleh Allah, upayakan tolong dulu Allah. Dengan cara apa? Tegakkan agama Allah. Yuk ramaikan tempat ibadah, ramaikan kegiatan-kegiatan yang berbau nilai-nilai ibadah. Insya Allah itu akan membawa kemaslahatan buat lingkungan. Amin ya rabbal. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, seperti yang pada pertemuan lalu saya sampaikan, insya Allah dalam kajian setiap minggu malam kita akan mengkaji tafsir tentang Al-Quran. Namun sebelum kita mempelajari Al-Quran, sebelum kita memahami isi Al-Quran, kita harus tanamkan dulu rasa percaya di hati kita. Kenapa sih kita mesti pahami Al-Quran? Kenapa sih kita mesti yakini Al-Quran? Kenapa sih Al-Quran mesti kita jadikan pedoman dalam kehidupan? Itu harus kita tanam dalam diri kita. Jangan sampai kita terjebak pada keumuman. Nah, emang itu yang dulu biasa dipelajari, udah ikut aja. Ini jangan, sayang. Lebih baik kita gali, kaji dari dasar. Kita harus tahu alasan kenapa kita mau belajar. Pertanyaan kita sering mendengar bahwa Al-Quran itu disebut sebagai kitab suci. Nih, yang nanti akan kita pelajari. Al-Quran sering dinamakan sebagai kitab suci. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, setiap agama yang diyakini oleh umat manusia itu mempunyai kitab-kitab suci, atau barangkali yang menurut mereka sebagai sesuatu yang diputuskan dan disucikan. Orang Yahudi, generasi keturunan dari Nabi Yakub atau Nabi Israel, itu punya kitab Taurat, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani, pengikut dari Nabi Isa, punya kitab, namanya kitab Injil. Orang Majusi punya kitab suci, namanya Zend-Avesta. Ahok, kenal Ahok? Agamanya Konghucu. Orang Konghucu juga punya kitab suci, Pak. Namanya Tao Te Ching. Aliran kebatinan sing penting elit punya kitab suci juga, Pak. Namanya Serat Centami, Hidayat Jati, dan Remu Gantung. Kita umat Islam, umatnya Rasulullah, diberikan oleh Allah Al-Quran yang akan kita kaji isinya. Kenapa kita yakini Al-Quran itu kitab suci? Ini yang perlu kita tahu alasan. Al-Quran disebut kitab suci, Pak, itu karena ajarannya itu bersih dari intervensi dan investasi manusiawi. Isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kitab suci harus bersih dari kepentingan manusia, dari campur tangan manusia. Sebab kalau Al-Quran ada intervensi manusia, pasti akan lahir kepentingan tuh, Pak. Contoh di DPR tuh kan sering ada sidang tuh, membuat
undang-undang dibuat oleh DPR, MPR, itu pasti ada kepentingan tuh. Kepentingan untuk siapa? Mungkin untuk pribadi dan golongan, atau paling tidak buat rakyat Indonesia. Itu jelas, undang-undang dibuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Betul? Betul? 13 tahun, 15 abad sudah berlalu, tantangan Al-Quran pun akan turun kepada manusia. Oke, jikalau kamu ragu tentang kebenaran Al-Quran, kamu anggap Al-Quran itu sebagai karya tulis Muhammad saja, pasti apa yang Muhammad bisa, kamu juga pasti bisa. Kalau kamu anggap bahwa Al-Quran itu merupakan ungkapan cerita dongeng Muhammad saja, kan di Indonesia ini banyak ahli-ahli dongeng. Silakan bikin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jikalau kalian ragu terhadap kebenaran isi Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli. Silakan bikin satu surah saja, nggak usah pakai 114 surah, satu surah saja. Bikin. Nggak mampu sendiri, waduh, syuhada aku, nyambat, panggilin teman-teman. Kalau memang manusia nggak nyanggup, ajak jin. Kalau barangkali punya jin, kan di Indonesia banyak nih paranormal yang miara jin tuh. Silakan ajak. Mau hijau bodoh, mau bermadi, mau siapa saja silakan. Yang banyak punya jin, sahabat ajak tuh. Suruh bikin Al-Quran satu surah aja, kalau usah pakai 14 surah, pakai 114 surah. 15 abad tantangan ini berlalu sampai ini hari tidak ada yang berani menjawab dan tidak ada yang menyangkut untuk membuatnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang turunin Al-Quran, maka kami juga yang akan menjaganya. Inilah kenapa kita yakini Al-Quran itu kitab suci, karena ajarannya langsung dari Allah. Yang kedua, Pak, kenapa Al-Quran itu kita pelajari, penting kita pelajari dan kita yakini sebagai kitab suci? Karena Al-Quran itu ajarannya sesuai dengan fitrah manusia, Pak. Contoh, Pak, contoh, kita manusia butuh makan nggak, Pak? Al-Quran tahu tuh, Pak. Al-Quran tahu kalau manusia untuk kelangsungan hidup butuh makan. Makanya syariat puasa tuh, Pak, syariat puasa itu tidak 24 jam. Syariat puasa itu cuma sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari subuh sampai maghrib dulu, selesai. Itu syariat puasa yang datang dari Allah. Jadi kalau ada puasa yang wisol, nyambung, ngabeng, haram. Kenapa? Bertentangan dengan fitrah manusia. Laki-laki senang perempuan gak, Pak? Pak, senang gak? Normal. Kalau urusan ini jangankan yang masih bujangan, Pak. Ya, Pak ya. Yang sudah punya pasangan pun kalau diberikan penawaran, insya Allah mangkut bukan godeng. Kau mau nikah lagi enggak? Oke. Kenapa? Fitrah normal. Silakan. Tapi lewat itu yang namanya pernikahan, nggak boleh kumpul, hidup satu atap tanpa pernikahan. Ini nggak boleh, bertentangan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tahu tuh, kalau lelaki perempuan hidup saling membutuhkan, makanya dipersilahkan salurkan keinginan
tetapi lewat aturan main, lewat gerbang pintu pernikahan. Selesai pernikahan, silakan bergaul dengan bebas tanpa ada batasan. Kenapa? Karena sudah dihalalkan oleh agama. Tapi pada pergaulan-pergaulan yang baik. Dan Al-Quran juga tahu. Makanya syariat berpuasa tidak menghalangi lelaki perempuan untuk berhubungan. Kalau dia sudah suami istri, kapan itu? Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu berhubungan intim dengan pasanganmu. Kapan? Lailatas syiyam. Nanti kalau buka puasa udah tiba, waktu malam, silakan salurkan nafsu, salurkan keinginanmu, salurkan birahimu kepada orang yang sudah menjadi pilihanmu dan dihalalkan oleh Allah. Kalau lelaki perempuan, suami istri, siang malam tidak boleh berhubungan intim selama bulan Ramadan. Apalagi pengantin baru, rambut siapa yang agak rontok, Pak? Nggak usah yang pengantin baru dah. Katakan yang masih kondisinya normal saja. Istri haid seminggu, puyeng. Ya banyak. Ya lain kalau yang sudah mulai lah ya. Maksudnya sudah mulai ada keterbatasan, mungkin ya enjoy saja. Tapi kalau yang masih seger-seger, buset, kapan sih? Udah begitu umur dong. Ya, itu orang. Ya apalagi masih muda-muda model begini ya. Yang ngaku dah. Dan Al-Quran tahu itu. Nah inilah alasannya kenapa kita yakini Al-Quran itu kitab suci, karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kita mau pelajari. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, lalu apa basic utama Al-Quran? Tujuan utama diturunkannya Al-Quran buat kita manusia itu adalah dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai bentuk kemusyrikan. Ini proyek garapan utama tuh. 13 tahun selama periode Mekah, misi utama Al-Quran adalah menanamkan akidah, membebaskan manusia dari berbagai bentuk kemusyrikan. Sebab sebelum turunnya Al-Quran, manusia kelelep, tenggelam dalam berbagai bentuk kemusyrikan, baik itu syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Apa itu syirik yang jali? Syirik yang jali itu syirik yang terang-terangan, Pak. Nyata-nyata meyakini ada Tuhan lain selain dari Allah. Kalau ini mudah-mudahan insya Allah kita aman. Amin ya Rabbal. Sekali Allah tetap la ilaha illallah. Sekali kita berkata la ilaha illallah sampai akhir hayat, pertahankan. Siapa orang yang mengucapkan kalimat ini sampai akhir hayatnya dia pertahankan, orang ini dijamin oleh Allah bakal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu pernah berbuat maksiat, walaupun orang itu ahli maksiat, tapi selagi yakin la ilaha illallah, sekali dia berkata dan yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang ini berhak masuk dalam surga walaupun banyak dosanya. Cuman masalahnya kapan masuk surganya, ini yang perlu dipertanyakan. Kan yang namanya baju, Pak, baju kotor, bersih, layak dipakai. Cuma kalau yang bersih bisa langsung, tapi kalau yang kotor untuk masuk laundry dulu tuh. Yang kotor, yang banyak dosa, mesti masuk binatu dulu masuk laundry, bersihin. Mungkin direndam dulu sama malaikat Zabaniyah pakai rinsonya rinso neraka, Pak. Dipucak, digeprek, disikat,
udah begitu diangkat dijemur, kemudian jemur, digosok, udah rapi baru ya, prosesnya panjang. Itu Pak, selagi masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, orang itu berhak masuk dalam surga. Permasalahan dosanya itu yang bikin dia mampir dulu ke dalam neraka. Tapi mudah-mudahan dengan kita rajin memakmurkan masjid kita ini, dengan kita rajin rukuk dan sujud kepada Allah, dengan kita gemar dan rajin beribadah kepada Allah dalam segala bentuk sektor ibadah, dan berupaya untuk menjadikan seluruh gerak hidup kita bermotivasikan ibadah kepada Allah, Allah akan langsung masukkan kita ke dalam surga tanpa harus mampir dulu ke dalam neraka. Amin ya rabbal. Yang pertama syirik, ada yang namanya syirik jali. Tapi ada juga syirik yang namanya syirik khafi, Pak. Syirik yang samar, syirik yang tersembunyi, syirik yang menjadikan selain Allah itu sebagai sebuah target utama, yang menjadikan selain Allah itu sebagai sebuah alasan utama. Contoh, Pak, contoh, saya sejak pakai cincin ini, bisnis bagus, cincin, Pak, cincin. Saya sejak pakai gesper dari Kiai Anu, dagang laris gesper. Saya sejak, pokoknya saya sejak punya ini dan itu, jangan lagi nenek-nenek, anak gadis lihat saya lemes ini dan itu. Jikalau yang selain Allah lebih kita utamakan dalam kehidupan ini selain daripada Allah, jikalau yang selain dari Allah lebih kita utamakan, Allah menjadi nomor sekian, itulah berhala. Jikalau pangkat, jabatan, kedudukan lebih kita utamakan daripada Allah, itulah berhala kita. Jikalau dunia lebih kita utamakan daripada kita rukuk dan sujud kepada Allah, itulah berhala kita. 13 tahun selama periode Mekah, misi utama Al-Quran membebaskan manusia dari berbagai bentuk kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Visi misi utama Al-Quran yang akan kita kaji dan kita gali nanti. Panjang perjalanannya. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, udah ya Pak? Hah? Sudah ya? Sudah masuk waktu Isya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita baru akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, ini kajian tafsir jalan lainnya, tafsir Al-Qurannya, apakah mau estafet dari ayat 1 terus dirangkai, apa ambil ayat-ayat yang populer sesuai dengan kondisi, Pak? Saya kembalikan. Kalau ayat yang kita kaji itu katakan dari suratul Fatihah, dari ayat pertama, kedua, ketiga, terus memang iramanya nanti itu kadang ketemu ayat yang sifatnya ketika kita kaji kok kayaknya agak sulit untuk intermezzo, pembawaannya monoton, akhirnya bikin ngantuk. Keluhannya Ustaz, kalau ngantuk biasanya jamaah yang tadinya 10 mulai besok kurang, rontok. Atau mau ambil ayat-ayat yang populer untuk menjawab kondisi yang sedang berkembang. Nah ini saya juga kembalikan. Saya nggak berani menentukan, tinggal kemaunya yang gimana. Saya mah namanya pelayan, Pak. Saya sudah bilang mau minta dibikin gado-gado, saya bikinin gado-gado. Minta dibikinin cetrok, ya saya bikinin cetrok. Pelayan pembantu mau begitu, Pak, nggak boleh ngelawan sama majikan. Jangan majikan minta gado-gado dibikinin cetrok, mules urusannya, kagak lancar urusan.
Ayo, saya kembalikan. Saya hanya siap melayani sesuai dengan pesanan permintaan. Kalau minatnya ini, insya Allah dengan izin Allah, apa yang Allah kasih izin kepada saya akan penuhi sesuai dengan kadar kemampuan. Gimana Pak? Ya? Yang kedua, artinya menjawab situasi dan kondisi ya. Nah, ya mudah-mudahan apa yang diinginkan Allah juga meridhoinya, sehingga apa yang kita pelajari bukan menjadi satu yang sia-sia, tapi bisa membenahi kehidupan yang semestinya. Karena memang tidak ada jawaban lain dalam kehidupan ini yang bisa menyelamatkan kita kecuali sesuai dengan konteks Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita terjadi perselisihan, perdebatan, perbedaan pendapat di kalangan umat soal kehidupan, yuk kita kembali kepada rujukan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena kita adalah umat beragama, karena kita adalah umat Islam. Al-Quran dan hadis adalah agama yang menebarkan kemaslahatan dan menjadi rahmatan lil alamin. Kepentingannya bukan hanya buat kita umat Islam. Padahal kalau orang mau ngerti non muslim dengan memahami Al-Quran, dia akan tahu betapa indahnya Islam. Hanya sayang ada segelintir orang yang memanfaatkan kondisi, memperkeruh suasana, akhirnya antara umat berbeda agama saling cakar-cakaran, gak mau hidup beragama. Sebab sejak awal Islam sudah mengamanahkan lakum dinukum waliyadin. Ini hak asasi manusia dalam beragama, sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Selama kita mau bersama, insya Allah, yang mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian begini Pak, permasalahan saya kembalikan kepada jamaah. Temanya besok apa? Atau mau yang saya bawa sendiri, jamaah tinggal ikut? Atau jamaah mau bikin PR, saya kepengen ini diangkat, silakan. Maunya yang gimana? Bedanya gini Pak, kalau masalah itu saya yang bawa, jamaah tinggal duduk asik. Tapi kalau jamaah siapkan tema, ya kudu mikir apa yang mesti disampaikan. Ya kalau saya bilang tadi pelayan, emang dari rumah pengen makan gado-gado, jamaahnya bilang, Pak tolong bikinin gado-gado, saya bikinin semampu saya, sebisa saya. Atau ya sudah, yang termasuk saya bawa apa yang saat ini barangkali sedang saya coba buka. Atau yang bagaimana maunya, saya mah ikutin aja dah ya. Hah? Ya insya Allah, Mama juga saya kemarin udah ngomong Pak, insya Allah saya nggak mau yang berat-berat, saya juga nggak mampu bawain Pak. Insya Allah saya ambil yang enteng-enteng aja dah. Artinya suasana kehidupan yang real, yang sehari-hari kita temukan, karena itu yang kita butuhkan ya. La ilaha illallahul hakimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbirna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.